Salam. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kembali lagi ibadah online service pada hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah lebih jauh, kita mau sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Di minggu pagi ini kita bersama-sama boleh beribadah Tuhan. Berkati kami juga Tuhan, semua yang melayani Engkau, terlebih Ibu Gembala kami Tuhan. Yang sudah memimpin kami terus Tuhan dalam sidang ini, supaya kami tetap setia kepadamu. Berkati kesehatan Ibu Gembala kami Tuhan juga. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini hanya di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria sorgawi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kaulah harapan kami Tuhan dalam hidup ini. Kaulah harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus.
bersyukur padamu selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami sanjung nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami sanjung nama-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Segala puji syukur Tuhan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan cinta kasih-Mu dalam hidup ini Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau tetap bersyukur bersama-Mu Tuhan. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Hanya karena salib-Mu Tuhan. Hanya karena salib-Mu Tuhan. Kami diberi kehidupan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya Tuhan.
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, amin Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Katakan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segala. Katakan Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus telah segala. Amin, 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 amin. Yes, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, amin, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, haleluya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, amin, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Coba lakukan Tuhan mujizat-Mu, haleluya. Untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi katakan, melakukan mujizat Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sorak kemenangan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga.
Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami boleh belajar firman-Mu. Haleluya, kami bersyukur karena firman-Mu lah yang membuat kami mengerti kehendak-Mu dan bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami semua pada pagi hari ini. Demikian juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan juga berbicara khusus kepada mereka. Urapi dengan kuat kuasa-Mu, supaya firman Tuhan tertanam di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan pagi ini firman Tuhan saya beri judul atau tema kejatuhan dan pemulihan. Terambil dari Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Dalam bahasa yang lebih mudah, dalam terjemahan lain, ayat ini berbunyi demikian. Jikalau engkau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Dia akan memimpin hidupmu sehingga engkau berhasil. Dan Dia juga akan memegang tanganmu sehingga apabila engkau jatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangmu. Luar biasa indah ayat ini. Luar biasa indah. Ya. Nah, kita bisa berpikir, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat salah. Tidak pernah. Nah, itu berarti ada kejatuhan. Ya. Tetapi kita membaca dari ayat ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai hancur, sampai binasa, sampai remuk. Tidak. Tuhan tetap menopang kita. Artinya, memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bangkit kembali dan melanjutkan tugas dan kewajiban kita. Luar biasa. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jatuh bisa. Tidak ada Superman di dalam dunia ini. Tidak ada Wonder Woman di dalam dunia ini. Semua manusia penuh dengan kelemahan. Bahkan Rasul Paulus pun pernah berkata, aku mau melakukan yang baik, tetapi yang jahat itu sudah hadir lebih dulu. Ya, manusia penuh kelemahan, tetapi jangan hidup dalam kelemahan. Bisa jatuh, tapi bangkit kembali. Puji nama Tuhan. Nah, untuk supaya kita jelas mengerti ayat-ayat ini, kita akan sama-sama belajar dari satu peristiwa, satu kisah, satu perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, tentunya ini sesuatu yang sangat penting buat kita. Ya, nah, kita akan belajar dari sebuah kisah yang sudah sangat kita kenal.
peristiwa yang sudah sangat kita ketahui. Dan itu akan membuat kita mudah mengikuti ya, atau mengambil makna yang ada di dalam kisah ini. Kisah apa? Yaitu kisah tentang anak yang terhilang. Dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Saya bagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, langkah-langkah kejatuhannya. Dan yang kedua, langkah-langkah pemulihannya. Kita belajar yang pertama dulu. Langkah-langkah kejatuhannya. Kita mulai dengan ayat 11 dan 12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini langkah pertama, langkah awal dari kejatuhan. Yaitu apa? Seperti si bungsu ini. Ya, maunya sendiri. Bahasa sederhananya, sakarepe dhewe. Ayahnya belum mati, warisannya diminta. Ini langkah awal. Maunya sendiri. Sakarepe dhewe. Kita harus hati-hati dengan hal ini. Sebab orang yang sakarepe dhewe, semaunya sendiri, cenderung untuk apa? Untuk sembrono. Tidak hati-hati. Nah, ini berbahaya. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Perhatikan, ini langkah awal. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan yang berbuat semaunya sendiri. Tapi mari kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan Dia akan terus kuatkan kita untuk kita melangkah dengan mantap ke depan, mengiring Tuhan Yesus dengan setia sampai Dia datang kembali kali yang kedua. Langkah yang kedua, ayat 13. Ayat 13 ini mengandung beberapa langkah. Ya. Nah, kita melihat ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Ya, nah kita melihat apa yang terjadi. Si bungsu ini menjual semua hartanya. Haleluya. Tujuannya apa? Untuk bisa dipakai sendiri. Semuanya. Karena dalam bentuk uang. Ini menunjukkan bahwa si bungsu ini sudah menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Egois. Urutannya memang demikian. Orang yang suka berbuat semaunya sendiri, sakarepe dhewe, tentu dia akan mementingkan dirinya sendiri, menjadi orang yang egois. Hati-hati, firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Jangan ingat kepentinganmu sendiri, tapi ingat juga kepentingan orang lain. Haleluya. Jangan jadi orang yang egois. Nah, kita melihat berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga juga dari ayat yang ke-13. Saya kutip, lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Ini menunjukkan bahwa
Si bungsu ini nggak mau lagi kumpul sama ayahnya, sama saudaranya. Dia meninggalkan rumahnya, dia pergi ke tempat yang jauh. Ini berarti apa? Dia memisahkan diri dari ayahnya, dari saudaranya. Lihat, ya, tidak mau kumpul-kumpul. Ini langkah ketiga, memisahkan diri dari bapak, dari keluarga, dari orang yang mengasihi dia. Hati-hati, ya. Orang yang egois itu cenderung tidak mau kumpul sama orang-orang yang mengasihi dia, yang memperhatikan dia. Ya, mungkin dia merasa kalau aku masih terus kumpul, aku dimarahi, aku ditegur, aku dinasihati, nggak enak. Lebih baik aku pergi. Memisahkan diri. Sayang, ini yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Haleluya. Firman Tuhan bilang, ayo jangan tinggalkan perhimpunan. Ayo jangan tinggalkan fellowship. Terus adakan itu. Kalau kita memisahkan diri, kita akan jadi lemah. Kita akan jadi lemah. Tapi kalau kita kumpul, berfellowship dengan orang-orang yang mengasihi kita, kita akan dapat kekuatan, dukungan untuk kita terus melangkah dengan mantap iring Tuhan Yesus dengan setia sampai Maranatha. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang keempat, juga di ayat ke-13. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, artinya apa? Hidup berfoya-foya. Hidup memuaskan hawa nafsunya. Wah, mengerikan. Hidup memuaskan hawa nafsunya. Sebab itu dia perlu pisah dengan orang tua dan saudaranya. Pasti kalau hidupnya seperti ini, mereka akan mengingatkan dia, menegur dia, bahkan mungkin memarahi dia. Dia tidak suka. Sebab itu dia keluar, dia pergi. Dan terjadilah dia hidup memuaskan hawa nafsunya. Oh, luar biasa. Nah, kalau orang memuaskan hawa nafsunya, ya tentu dia hidup bergelimang dengan dosa. Dan ini yang terjadi. Sebab itu kita mesti hati-hati. Ya, hati-hati. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan keadaan kita. Jangan sampai kita memuaskan keinginan daging kita, hawa nafsu kita, yang akan merusak kehidupan kita. Jangan. Ya, jangan. Sebab itu ayo mendekatlah kepada orang-orang yang mengasihimu. Saudara-saudara kita seiman. Dan terlebih mendekatlah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Berikutnya yang kelima. Setelah dihabis ayat 14, setelah dihabiskannya semua, timbullah bahaya kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ya, ya, apa akibatnya? Habis duitnya, dia melarat, hidup dalam kemiskinan. Ya, lihat. Hidup dalam kemiskinan. Ini memang secara jasmani yang dialami oleh si bungsu. Tetapi kita melihat orang yang hidup memuaskan keinginan dagingnya. Orang yang hidup dikuasai oleh hawa nafsunya. Jelas membuat dia melarat,
miskin secara rohani. Dengan perkataan lain, rohaninya rusak. Hati-hati, ini bahaya sekali. Nah sebab itu, ini langkah kejatuhan yang dialami oleh si bungsu. Dan ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab itu, hati-hati. Hati-hati. Jaga hidup rohani kita tetap indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, jangan salah melangkah, jangan keliru melangkah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Rohani rusak. Yang keenam, ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lihat. Tidak ada kerja. Dia harus kerja untuk bisa makan. Cari kerjaan, tidak ada yang mau memperkerjakan dia. Dia terpaksa kerja, jaga babi. Jaga babi adalah pekerjaan yang paling rendah, paling hina. Tidak ada orang yang mau kecuali yang terpaksa. Dan kita melihat di sini, ya, kita melihat di sini apa yang terjadi. Terpaksa dia jadi penjaga babi. Pekerjaan yang hina. Jadi berarti hidupnya menjadi hinaan banyak orang. Itulah akibatnya kita melihat. Ya, orang yang rohaninya rusak. Orang yang rohaninya hancur. Tidak ada orang yang mau menghargai dan menghormati. Tapi dilecehkan. Dihina seperti si bungsu ini. Itu yang terjadi. Hati-hati. Ya, puji nama Tuhan. Nah, akhirnya yang ketujuh, ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lihat. Apa yang terjadi? Kepingin makan. Tidak ada yang kasih. Mau makan ampas babi. Mandor ngamuk. Jadi kita melihat. Di sini dia menderita kelaparan. Kelaparan. Ya. Ini jatuh yang paling bawah. Kelaparan. Kita tahu rasanya kelaparan secara jasmani. Tapi ini yang dialami bagi kita. Memberikan kita satu warning. Kelaparan rohani lebih dahsyat dari ini. Ya. Sebab itu hati-hati. Nah, langkah kejatuhan daripada si bungsu ini diawali dengan sakarepe dhewe maunya sendiri. Lalu jadi orang yang tidak peduli orang lain. Mentingkan diri sendiri. Kemudian dia memisahkan dirinya. Tidak mau kumpul sama bapak dan saudaranya. Orang yang mengasihi dia. Tidak mau. Nah karena itu kemudian dia punya kebebasan. Untuk hidup memuaskan hawa nafsunya. Hidup dikuasai keinginan dagingnya. Akibatnya rohaninya rusak. Dan dia jadi orang yang tidak dihormati, tidak dihargai, bahkan dilecehkan, dihina habis-habisan. Kemudian apa yang terjadi? Terakhir yang paling dalam, kelaparan rohani. Bagi kita mungkin kita merasa itu. Rohani kering. Mau doa tidak bisa. Baca firman tidak enak. Nyanyi juga tidak bisa. Kering semua.
Tidak ada sejahtera, tidak ada damai, tidak ada apa-apa. Itu langkah kejatuhan. Ada 7 langkah kejatuhan. Nah, kita akan periksa sekarang. Langkah pemulihannya. Ada 7 juga. Ya, nah mari kita periksa bersama-sama. Langkah pemulihan daripada si bungsu ini. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Langkah awal. Si bungsu sadar. Nah, ini kesadaran akan keadaannya. Kok aku bisa jadi begini? Mestinya tidak. Dia sadar. Nomor 1. Langkah awal pemulihan. Sadar. Sadar sudah berada atau melakukan kesalahan atau dosa. Ini langkah yang pertama. Dan memang tidak mudah untuk sadar ini. Sebab ini menyangkut harga diri biasanya. Gengsi. Ngaku salah iku angel. Ya, namun ini penting. Kesadaran mengawali langkah pemulihan. Yang kedua, ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapak. Aku telah berdosa terhadap Bapak. Setelah sadar, aku sudah salah. Aku sudah berdosa. Aku sudah berbuat yang tidak baik. Lalu, tidak cukup cuma sadar. Langkah kedua, ambil keputusan. Nah, ambil keputusan. Dan ini yang dilakukan oleh si bungsu. Dia mengambil keputusan. Ya, keputusan yang sangat penting bagi dia. Bagi masa depannya. Oh, puji nama Tuhan. Nah, untuk bisa mengambil keputusan ini perlu kekuatan. Ya, mental yang tinggi. Kesadaran yang betul-betul. Bukan hanya sekedar sadar. Dan dia bisa mengambil keputusan. Karena itu dia lakukan langkah yang ketiga. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Bayangkan. Ya, aku tidak pantas dijadikan anak Bapak. Jadikan aku orang upahan Bapak. Ini berarti apa? Dia punya penyesalan yang sungguh-sungguh mendalam. Haleluya. Penyesalan yang sungguh-sungguh mendalam. Dan yakinlah bahwa penyesalan yang sungguh-sungguh mendalam yang keluar dari dalam hati akan diikuti dengan pertobatan yang sesungguhnya. Yang sungguh-sungguh. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Dan itulah yang dilakukan oleh si bungsu. Langkah yang keempat. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya, langkah yang keempat. Bukan cuma sadar, ambil keputusan, menyesal bertobat. Tetapi yang keempat, tindakan. Bertindak kembali kepada Bapa. Tidak mudah. Bertindak kembali kepada Bapa. Dia berani ambil tindakan ini. Sebab dia yakin Bapaknya
pasti mau menerima dia kembali. Sebab dia tahu kasih Bapa. Demikian juga dalam hidup kita. Seberapapun besar dosa kesalahan kita, ambil tindakan kembali kepada Bapa. Sadari kasih Bapa teramat sangat besar dan kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia pasti akan menerima kita kembali. Yang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, tidak akan pernah aku tolak. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, kemudian ayat 21. Yang kelima, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Aku tidak pantas lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Haleluya. Tetapi kita melihat bapaknya menerima dia, dirangkul, dicium. Berarti apa? Omongan anak ini ya tidak bisa menggoyahkan isi hati Bapa. Dan ini menunjukkan bahwa anak ini diperdamaikan kembali dengan bapaknya. Meskipun dia ngomong tak layak, tak pantas. Ya, tetapi bapaknya merangkul dia, mencium dia. Itu menunjukkan sudah diperdamaikan. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita datang kepadanya, kita tidak akan ditolaknya. Kita dirangkulnya, diciumnya. Berarti kita diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang keenam, ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada darinya dan sepatu pada kakinya. Perhatikan apa yang terjadi. Haleluya. Setelah diperdamaikan, maka anak bungsu ini dikembalikan kepada posisi yang sebelumnya. Sebagai anak dari Bapa. Dikembalikan kepada keadaannya semula. Sebab itu dia diberi jubah, diberi cincin, diberi sepatu, kasut. Puji Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita akan dikembalikan kepada posisi kita sebelumnya, yaitu sebagai anak-anak yang dicintai oleh Bapa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kemudian yang ketujuh, ayat 23 dan 24, Bapa itu berkata, dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Haleluya. Yang terakhir di sini dikatakan pemulihan. Langkah yang terakhir pemulihan mendatangkan sukacita yang tak terkatakan. Haleluya. Orang yang dipulihkan itu bersukacita luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, satu orang bertobat, ribuan malaikat di sorga bersukacita. Demikian juga yang terjadi kalau kita kembali kepada Bapa. Haleluya. Sukacita dirasakan di surga. Dan sukacita juga dirasakan di tengah-tengah keluarga. Dan sukacita juga dirasakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, sebab itu, mari 7 langkah kejatuhan dan 7 langkah pemulihan ini
biarlah kita tanamkan di dalam hati kita. Supaya kita mengerti, tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh. Tapi begitu jatuh, datang kepada Tuhan, kita akan dipulihkan. Dan kita akan dikembalikan kepada status kedudukan kita sebagai anak-anak yang kekasih. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa seringkali kami juga hidup sebagai anak bungsu ini. Oh Tuhan, tetapi kami melihat betapa kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya. Yang menunggu si bungsu ini boleh kembali. Demikian juga Tuhan, kalau kami bersalah berdosa kepada Tuhan, Tuhan tidak membuang kami. Tetapi Tuhan ingin, rindu supaya kami boleh kembali kepada Tuhan. Haleluya. Dan biarlah kami lakukan langkah-langkah seperti si bungsu itu. Haleluya. Sehingga Tuhan kami kembali boleh memperoleh status kami sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus memberi kami kekuatan. Haleluya. Kuasa-Mu turun menaungi kami. Sehingga Tuhan kami boleh melangkah mantap ke depan. Haleluya. Dengan tidak ragu-ragu. Terus mengiring Tuhan dengan setia. Terus melayani Tuhan dengan setia. Sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas kami sekalian. Haleluya. Berkat di dalam nama Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.